Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah-kisah sederhana menyimpan makna luar biasa, di mana kebenaran akhirnya bersuara dan harapan selalu menemukan jalannya. Pernahkah kamu merasa lelah dengan ketidakadilan yang terus terjadi di sekitarmu? Pernahkah kamu bertanya, sampai kapan kebenaran harus diam? Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang bukan hanya membuka mata, tapi juga mengguncang hati. Di sebuah desa kecil bernama Sukajaya, di balik hijaunya sawah dan sunyinya perbukitan, tersembunyi amarah yang selama ini ditahan. Amarah terhadap pemerasan, penindasan, dan penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang seharusnya melindungi. Namun, ketika rakyat kecil mulai bersatu, ketika kebenaran direkam dalam diam, dan keberanian muncul dari tempat yang paling sederhana, keajaiban pun bisa terjadi. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan bahwa siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan akan tiba waktunya untuk membayar. Desa Sukajaya adalah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dikelilingi sawah luas dan perbukitan hijau, desa ini tampak damai dari luar. Namun ada satu masalah yang selama ini menghantui penduduknya, sebuah jalan berlubang yang telah menelan banyak korban. Jalan utama desa itu adalah satu-satunya akses bagi warga untuk bepergian ke kota terdekat. Kondisinya buruk, penuh lubang, dan penerangannya minim. Beberapa kali warga mengajukan permohonan perbaikan, namun selalu ditolak pemerintah setempat. Di tengah kondisi jalan yang memprihatinkan itu, muncul sosok yang justru memperparah keadaan. Seorang polisi bernama Bripka Tama sering menggelar razia di sana, bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk mencari keuntungan pribadi. Siang itu, Bripka Tama berdiri di pinggir jalan dengan tangan di pinggang. Kacamata hitam bertengger di wajahnya memperjelas kesan arogan. Ia tidak sendirian. Ada dua rekannya, Bripka Bima dan Bribda Damar, yang sama-sama ikut menilang kendaraan yang lewat. Mereka bukan mencari pelanggar, melainkan mencari mangsa. Setiap pengendara yang lewat pasti dihentikan. Surat-surat mereka diperiksa, dan entah bagaimana, selalu saja ada kesalahan yang ditemukan. Lampu rem kamu redup, ini bisa kena tilang, ujar Bripka Bima kepada seorang bapak tua yang mengendarai motor butut. Tapi Pak, lampunya masih nyala, cuma memang agak redup karena kotor. Sang bapak mencoba menjelaskan. Bripka Tama menyeringai, ya sudah, kalau mau gampang, kasih aja 50.000, biar kita bereskan di sini. Sang bapak tampak ragu, tetapi akhirnya menyerahkan uang yang diminta. Setelah menerima uang, polisi itu membiarkan sang bapak pergi tanpa surat tilang. Hal semacam ini terjadi setiap hari. Namun hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sekitar pukul 3 sore, seorang pemuda mengendarai motor sport melaju melewati jalan desa. Ia mengenakan jaket hitam, helm full face, dan membawa tas selempang. Pemuda itu adalah Kenzo, anak dari Pat Lura Herman, kepala desa Sukajaya. Kenzo sangat berhati-hati dalam berkendara. Ia tahu jalan desa ini berbahaya, jadi ia selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Namun saat ia mendekati tikungan, Bripka Tama melambaikan tangan, menyuruhnya berhenti. Kenzo perlahan menghentikan motornya di pinggir jalan dan menurunkan stander. "Selamat siang, Mas. Coba lihat surat-suratnya," kata Bripka Tama dengan nada santai. Tanpa ragu, Kenzo mengambil dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Bripka Tama memeriksa dokumen itu sebentar, lalu mendecak. "Wah, SIM-nya ini kayaknya ada yang kurang." Kenzo mengernyit. "Maksudnya apa, Pak?" Bripka Tama menunjuk bagian belakang SIM. "Harusnya ada stempel tambahan. Kalau nggak ada, ini bisa kena tilang." Kenzo menatap SIM-nya. Ia tahu betul ini hanya akal-akalan. Ia baru saja memperpanjang SIM bulan lalu, dan tidak ada aturan tentang stempel tambahan seperti yang dikatakan Bripka Tama. "Pak,
Ini SIM resmi. Saya perpanjang di kantor polisi langsung. Bribka Tama menyeringai. Ya, saya tahu, tapi ada aturan baru. Kalau mau gampang, kasih aja 100.000, biar beres. Kenzo mengepalkan tangan di setangnya. Saya nggak salah, Pak. Kenapa harus bayar? Bribka Tama tertawa pelan. Kalau nggak mau bayar, ya saya tilang. Dengan kesal, Kenzo menerima surat tilang yang diberikan Bribka Tama. Ia tidak mau ribut di tempat, tetapi ia sudah bertekad untuk tidak tinggal diam. Baik, Pak, sampai ketemu nanti. Ucapnya dengan suara dingin sebelum melaju pergi. Sesampainya di rumah, Kenzo langsung menemui ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Pak Lurah Pradipa adalah sosok yang disegani. Ia berusia 50 tahunan. Ia dimiliki postur tegap dan wajah keras yang mencerminkan wibawanya. Ayah, aku tadi kena tilang, kata Kenzo dengan nada menahan marah. Pak Lurah Pradipa mengangkat alis. Kamu melanggar apa? Tidak melanggar. Polisi itu cari-cari kesalahan dan minta uang damai. Pak Lurah Pradipa menatap anaknya tajam. Siapa yang menilang? Bribka Tama. Pak Lurah Pradipa terdiam sejenak. Ia sudah sering mendengar keluhan warga tentang Bribka Tama. Tetapi kali ini lain, anaknya sendiri yang menjadi korban. Amarahnya perlahan membara. Ini sudah keterlaluan. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah Pradipa pergi ke balai desa dan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat. Bribka Tama harus diberi pelajaran. Kita tidak bisa membiarkan dia terus memeras rakyat. Serunya lantang. Pak Hardi, salah satu warga, mengepalkan tangan. Saya setuju, Pak Lurah Pradipa. Saya pernah ditilang dia padahal enggak salah. Dia memang sengaja mencari mangsa. Pak Lurah Pradipa mengangguk. Kita harus menangkap dia. Tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Saya akan meminta bantuan TNI untuk menangkapnya secara sah. Semua orang setuju. Pak Lurah Pradipa segera menghubungi seorang perwira TNI, Kapten Arya, yang merupakan temannya. Kapten, saya butuh bantuanmu. Ada seorang polisi yang melakukan pemerasan di desa kami. Warga sudah sangat marah. Jika dia tidak segera diamankan, saya khawatir akan terjadi amukan massa. Kapten Arya terdiam sejenak. Baik, Pak Lurah Pradipa, kami akan membantu menangkapnya. Tapi kita harus punya bukti yang cukup. Pak Lurah Pradipa tersenyum tipis. Tenang saja, kami akan menyiapkan jebakan. Esok harinya, beberapa warga berpura-pura menjadi pengendara yang melintas di jalan tempat Bribka Tama biasa beroperasi. Mereka memastikan semua perlengkapan berkendara mereka lengkap. Helm, SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan lainnya. Namun, seperti yang sudah diduga, Bribka Tama tetap menilang mereka dengan alasan-alasan aneh. Yang tidak ia sadari, seluruh percakapannya direkam dengan kamera tersembunyi yang dibawa salah satu warga. Bayar saja 100.000, biar aman. Suara Bribka Tama terdengar jelas dalam rekaman. Setelah cukup bukti terkumpul, rekaman itu segera dikirim ke Pak Lurah Pradipa. Dengan bukti di tangan, Pak Lurah Pradipa segera menghubungi Kapten Arya. Saatnya bertindak, tangkap dia sebelum warga kehilangan kesabaran. Beberapa anggota TNI segera bergerak. Warga desa juga mulai berkumpul di sekitar jalan tempat Bribka Tama beroperasi. Di sisi lain, Bribka Tama masih berdiri dengan santai di pinggir jalan, tidak menyadari bahwa ajalnya sebagai polisi korup sudah dekat. Malam itu, di balai desa, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dalam ruangan sederhana yang hanya diterangi oleh lampu neon redup. Pak Lurah Pradipa duduk di tengah, dikelilingi warga yang sudah lama menahan amarah terhadap Aibda Surya. Di hadapannya, Kapten Arya, seorang perwira TNI dengan postur tegap dan sorot mata tajam, mengamati suasana dengan serius.
Kita tidak bisa membiarkan dia terus-menerus merugikan warga, kata Pak Lurah Pradipa dengan suara mantap. Kapten Arya mengangguk. Betul, tapi kita harus bergerak dengan cermat. Jika kita salah langkah, dia bisa kabur atau malah menyalahgunakan jabatannya untuk membalikan keadaan. Beberapa warga mulai menyampaikan keluh kesah mereka. Pak Hardy, seorang petani tua, mengepalkan tangan. Saya sudah 2 kali diperas olehnya. Pertama kali saya bayar, tapi kedua kali saya tidak punya uang. Malah dia ancam mau menyita motor saya. Kenzo, yang duduk di pojok ruangan, mendengarkan dengan rahang mengeras. Kita harus punya bukti yang tak bisa dibantah, rekaman suara, video, dan saksi mata yang cukup. Pak Lurah Pradipa mengangguk setuju. Betul, besok kita akan menyiapkan jebakan. Beberapa dari kalian akan berpura-pura sebagai pengendara yang lewat. Pastikan semuanya dalam keadaan lengkap. SIM, STNK, helm, dan kondisi kendaraan sesuai aturan. Jika dia tetap menilang, berarti kita punya bukti bahwa dia hanya mencari keuntungan pribadi. Kapten Arya menambahkan, kami dari TNI akan menyiapkan tim kecil. Begitu bukti sudah cukup, kami langsung menangkapnya. Jangan sampai warga main hakim sendiri. Kita ingin dia dihukum sesuai hukum yang berlaku. Semua orang setuju. Malam itu, mereka pulang dengan semangat baru. Besok adalah hari keadilan bagi Desa Sukajaya. Pagi menjelang, langit cerah membentang di atas Desa Sukajaya. Warga yang terlibat dalam rencana ini sudah bersiap. 5 orang warga berpencar, masing-masing berperan sebagai pengendara yang akan terjaring razia. Di antara mereka, Pak Hardy ikut serta, ingin sekali membalas dendam dengan cara yang sah. Di sisi lain, Kapten Arya dan anak buahnya sudah bersiap di titik-titik tersembunyi, mengenakan pakaian biasa agar tidak mencurigakan. Beberapa dari mereka bersembunyi di warung kecil, sementara yang lain berbaur dengan warga sekitar. Tak lama, Bribka Tama dan 2 anak buahnya, Bribka Tony dan Brib Darandi, tiba di lokasi razia harian mereka. Seperti biasa, mereka berdiri dengan santai, tangan di pinggang, siap mencari mangsa. Korban pertama datang, seorang pemuda bernama Farhan. Ia mengendarai motor metik dengan perlengkapan lengkap. Selamat pagi, Mas. Silakan berhenti. Bribka Tama mengangkat tangannya. Farhan menepi, menyerahkan dokumen-dokumennya. Bribka Tony memeriksa SIM dan STNK, lalu menggeleng. Wah, ini SIM-nya sudah lama diperpanjang ya. Harusnya ada tanda khusus dari pusat. Tanda khusus apa, Pak? Saya urus di kantor polisi resmi, jawab Farhan dengan hati-hati. Bribka Tama menyeringai. Ya, kalau mau gampang, kasih aja 100.000, kita bersin di sini. Farhan diam sejenak. Di bawah jaketnya, sebuah kamera kecil merekam setiap ucapan polisi itu. Korban berikutnya datang, lalu yang lain menyusul. Semua mengalami nasib yang sama, ditilang tanpa alasan yang masuk akal dan dimintai uang damai. Sementara itu, di warung kecil, Pak Lurah Pradipa dan Kapten Arya mengamati dengan seksama. Pak Lurah Pradipa menggenggam ponselnya, merekam dari kejauhan. Saat lebih dari pengendara berhasil merekam kejahatan Bribka Tama, Kapten Arya memberi sinyal kepada timnya. Sudah cukup, saatnya bergerak. Tanpa membuang waktu, beberapa anggota TNI berseragam langsung mendekat ke lokasi razia. Warga yang sudah menunggu momen ini ikut berkerumun, membuat suasana semakin tegang. Bribka Tama, yang masih sibuk menerima uang dari salah satu pengendara, mendongak dengan dahi berkerut saat melihat sekelompok pria berseragam TNI berjalan mendekat. "Ada apa ini?" tanyanya, suaranya meninggi. Kapten Arya melangkah maju, suaranya dingin. "Aibda Bribka Tama. Kami menerima laporan dan memiliki bukti bahwa Anda melakukan pemerasan terhadap warga." Wajah Bribka Tama berubah pucat, tetapi ia segera menyembunyikan ketakutannya dengan sikap arogan.
Apa maksud kalian? Saya hanya menjalankan tugas. Pak Lurah Pradipa maju selangkah, mengangkat ponselnya. Kami punya rekaman ini. Semua tindakanmu, semua permintaan uangmu, semuanya terekam. Tidak ada yang bisa kau sangkal. Bribka Tama melirik ke arah Bribka Bima dan Bribda Damar, berharap mereka melakukan sesuatu. Namun dua rekannya justru mundur perlahan tanpa ketakutan. Kapten Arya melanjutkan, kami akan membawa Anda ke kantor TNI untuk diamankan sebelum diserahkan ke pihak berwenang. Anda sudah terlalu lama menyalahgunakan wewenang Anda. Melihat situasi semakin buruk, Bribka Tama tiba-tiba meraih sesuatu dari pinggangnya, sebuah pistol. Warga berteriak. Beberapa mundur ketakutan, namun Kapten Arya tetap tenang. Dalam hitungan detik, salah satu prajuritnya bergerak cepat, merebut senjata dari tangan Bribka Tama dan menjatuhkan ke tanah. Bribka Tama berteriak marah, kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi? Aku tidak sendirian. Pak Lurah Pradipa menyipitkan mata. Apa maksudmu? Bribka Tama menyeringai meski kedua tangannya sudah diborgol. Jika aku jatuh, kalian pikir semuanya akan selesai. Ada orang-orang di atas sana yang jauh lebih kuat dariku. Mereka tidak akan tinggal diam. Suasana menjadi hening. Ucapan Bribka Tama mengisyaratkan bahwa korupsi ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kapten Arya menatap tajam. Kita lihat saja nanti. Untuk saat ini, kau akan tetap ditahan. Beberapa prajurit menggiring Bribka Tama ke dalam mobil tahanan, sementara Bribka Bima dan Bribda Damar menyerah tanpa perlawanan. Warga mulai bersorak lega. Namun di antara mereka, ada yang mulai bertanya-tanya siapa yang dimaksud Bribka Tama. Di dalam mobil tahanan, Bribka Tama tersenyum tipis, seolah ia masih memiliki kartu truf terakhir yang bisa ia mainkan. Hari itu menjadi perbincangan hangat di Desa Sukajaya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, warga merasa mendapatkan keadilan. Namun di rumah Pak Lurah Pradipa, suasana tidak sepenuhnya lega. Kenzo duduk di teras, merenung. Ayah, kalau yang dikatakan Bribka Tama itu benar, berarti masih ada orang-orang yang lebih berbahaya di belakangnya. Pak Lurah Pradipa mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu, dan kita harus mencari tahu siapa mereka sebelum mereka mengambil langkah lebih dulu. Di tempat lain, di sebuah gedung pemerintah di kota, seorang pria berpakaian rapi menerima panggilan telepon. Bribka Tama sudah tertangkap. Suara di ujung telepon berkata, pria itu tidak menunjukkan emosi. Biarkan. Kita lihat bagaimana mereka menangani ini. Jika perlu, kita yang akan bergerak duluan. Desa Sukajaya menjadi lebih tenang setelah penangkapan Bribka Tama dan anak buahnya. Warga yang dulu ketakutan kini berani keluar rumah tanpa khawatir ditilang secara sewenang-wenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganjal di benak Pak Lurah Pradipa dan Kapten Arya. Malam itu, di rumah Pak Lurah Pradipa, beberapa tokoh desa berkumpul untuk mendiskusikan situasi yang baru saja terjadi. Apa menurut kalian Bribka Tama mengatakan yang sebenarnya? Tanya Kenzo. Duduk dengan tangan mengepal di atas meja kayu tua. Pak Hardy, salah satu warga yang dulu menjadi korban pemerasan, menghela napas panjang. Aku yakin dia tidak bekerja sendiri. Setiap kali kami mengajukan laporan, selalu ditolak oleh pemerintah daerah. Seolah-olah ada yang melindunginya dari atas. Kapten Arya, yang duduk di kursi rotan di sudut ruangan, mengangguk. Dugaan itu masuk akal. Jika Bribka Tama benar-benar bagian dari jaringan korupsi yang lebih besar, maka kita belum sepenuhnya menang. Pak Lurah Pradipa menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kita harus menyelidiki lebih dalam. Aku yakin ada pejabat tinggi yang selama ini menutup-nutupi kasus Bribka Tama. Semua yang hadir di ruangan itu saling berpandangan. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Di markas TNI,
Bribka Tama duduk di dalam sel tahanan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya masih menunjukkan kesombongan, seolah ia tidak takut dengan apapun. Kapten Arya masuk ruangan diikuti oleh Pak Lurah Pradipa. Mereka berdiri di depan sel, menatapnya tajam. "Siapa yang kau maksud dengan orang-orang di atas itu?" tanya Kapten Arya. Bribka Tama terkekeh pelan. Kalian pikir aku hanya seorang polisi kecil yang mencari uang tambahan? Tidak, aku adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Pak Lurah Pradipa mendengus. "Jangan bertele-tele, sebutkan siapa mereka." Bribka Tama menatap mereka, lalu bersandar ke dinding sel. "Jika aku berbicara, kalian pikir aku akan tetap hidup? Aku mungkin ditangkap sekarang, tapi mereka masih bebas. Dan mereka lebih berbahaya daripada yang kalian kira." Kapten Arya berusaha mengendalikan emosinya. "Kau tetap akan dipenjara. Jika kau mau keringanan hukuman, lebih baik kau bekerja sama." Bribka Tama terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. "Ada satu nama yang harus kalian cari, Pak Wirawan. Dia adalah kepala dinas yang selama ini mengatur semua permainan ini." Pak Lurah Pradipa dan Kapten Arya saling berpandangan. Nama itu terdengar familiar. Wirawan adalah kepala dinas perhubungan yang memiliki banyak pengaruh di tingkat kabupaten. Keesokan harinya, Pak Lurah Pradipa, Kapten Arya, dan Kenzo pergi ke kantor dinas kabupaten untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Wirawan. Mereka menyamar sebagai warga biasa yang ingin mengajukan keluhan tentang jalan rusak di Sukajaya. Saat mereka tiba, mereka disambut oleh seorang sekretaris yang tampak gugup. "Pak Wirawan sedang tidak ada di tempat," katanya dengan nada kaku. Pak Lurah Pradipa tersenyum tipis. "Kami hanya ingin bertanya tentang perbaikan jalan di desa kami. Apakah ada jadwal perbaikan?" Sekretaris itu tampak semakin gugup. Saya tidak tahu, Pak. Semua keputusan ada di tangan Pak Wirawan." Kapten Arya mengamati ekspresi wanita itu dengan tajam. Ada sesuatu yang tidak beres. Setelah keluar dari kantor itu, Kenzo berkata, "Kita harus mencari bukti yang lebih kuat." Jelas sekali mereka menyembunyikan sesuatu. Kapten Arya mengangguk. "Aku punya kenalan di kepolisian yang bisa membantu kita mencari rekam jejak Wirawan. Kita lihat apa yang bisa kita temukan." Malam itu, Kapten Arya mendapat laporan dari temannya di kepolisian. Ada hal menarik tentang Pak Wirawan. Kata Suar di ujung telepon, ia sering menerima dana dari proyek infrastruktur, tapi anggarannya tidak pernah benar-benar digunakan untuk pembangunan. Sebagian besar uang itu hilang entah kemana. Pak Lurah Pradipa yang mendengar itu mengepalkan tangan. Jadi benar, dia yang selama ini menghambat perbaikan jalan desa kita. Kapten Arya menambahkan, tidak hanya itu, ada dugaan bahwa ia menggunakan beberapa oknum polisi sebagai alatnya untuk mengeruk uang dari warga. Surya mungkin hanya salah satu dari banyak payonnya. Mereka tahu ini bukan lagi sekadar masalah desa. Ini adalah korupsi tingkat tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi Wirawan untuk mengetahui bahwa ada orang-orang yang mulai mengusik bisnis kotornya. Suatu malam, saat Kenzo sedang pulang dari balai desa, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Saat ia menoleh, seorang pria bertopeng muncul dari semak-semak dan mencoba menyerangnya dengan sebilah pisau. Kenzo dengan sigap menghindar, lalu melawan balik dengan tendangan yang membuat pria itu terjatuh. Namun sebelum Kenzo bisa menangkapnya, pria itu melarikan diri ke dalam kegelapan. Saat Kenzo memberitahu ayahnya, Pak Lurah Pradipa langsung murka. Mereka mulai menyerang kita. Ini berarti kita sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Kapten Arya segera menghubungi anak buahnya. Kita harus meningkatkan keamanan. Mereka tidak akan berhenti sampai kita benar-benar terpojok atau mereka yang tumbang.
Dengan bukti yang sudah dikumpulkan, mereka memutuskan untuk melaporkan Wirawan ke pihak yang lebih tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Namun sebelum laporan itu bisa diajukan, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pagi itu, kantor dinas kabupaten heboh dengan berita bahwa Wirawan telah menghilang. Salah satu stafnya mengatakan bahwa ia pergi dengan terburu-buru setelah menerima telepon misterius. Pak Lura Pradipa mengernyit, dia melarikan diri. Kapten Arya segera menghubungi jaringan TNI dan kepolisian. Kita harus menangkapnya sebelum dia kabur ke luar negeri. Dengan bantuan pihak berwenang, mereka melacak keberadaan Wirawan dan menemukan bahwa ia sedang bersembunyi di sebuah villa di pinggir kota. Malam itu, dalam operasi gabungan antara TNI dan kepolisian, mereka mengepung villa tersebut. Setelah baku tembak singkat dengan beberapa orang suruhannya, Wirawan akhirnya ditangkap dalam keadaan hidup. Saat ia dibawa pergi, ia hanya berkata, "Kalian pikir aku yang paling atas? Ada yang lebih besar dari aku." Beberapa minggu kemudian, berita tentang jaringan korupsi yang dibongkar di Sukajaya tersebar luas. Wirawan dan Bribka Tama divonis hukuman berat. Sementara pemerintah pusat mulai melakukan audit terhadap proyek-proyek yang selama ini tertunda. Jalan di desa Sukajaya akhirnya diperbaiki dan warga bisa hidup lebih tenang. Namun bagi Pak Lura Pradipa, Kenzo, dan Kapten Arya, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan panjang melawan ketidakadilan. Di suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Pak Lura Pradipa, Kenzo bertanya, "Ayah, kalau Wirawan bukan yang paling atas, apakah kita akan terus mencari tahu siapa dalangnya?" Pak Lura Pradipa tersenyum tipis. "Suatu hari kita akan menemukannya. Tapi untuk saat ini, kita nikmati dulu kemenangan ini." Kapten Arya mengangkat cangkir kopinya. Keadilan butuh waktu. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berhenti melawan. Keadilan memang tidak datang secepat kilat. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah tidur. Apa yang terjadi di desa Sukajaya hanyalah permulaan. Di balik wajah tenang para pelaku korupsi, ada sistem gelap yang perlahan terungkap. Naibabergat kami beranian seorang pemuda, ketegasan seorang lurah, dan ketulusan dari para prajurit yang mencintai rakyat. Kebenaran akhirnya berbicara. Dan kamu? Di mana kamu akan berdiri saat kebenaran memanggil? Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang tercinta. Karena setiap tindakan kecilmu membantu cerita mengubah hidup, terus menyuarakan kebaikan, harapan, dan kekuatan yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.